Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga meningkat. Kita bertemu lagi di Sinan Talk Series edisi yang ke-47. Hadir kali ini seorang Ibu Susilowati, atau saya biasanya familiar akrab menyapa beliau dengan panggilan Mbak Susi. Ada semacam keterikatan emosional karena beliau sesungguhnya juga adalah kakak kelas ketika masih kuliah di perguruan tinggi di Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini Mbak Susi akan bercerita tentang sastra karena beliau menekuni sastra Indonesia. Beliau juga akan bercerita tentang bagaimana sastra itu sebenarnya juga bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin cerita yang sangat berkesan adalah bagaimana cara beliau mengasuh, membimbing kedua buah hatinya sehingga memiliki pemahaman, memiliki cara berpikir yang lebih kuat, lebih fundamental sehingga siap untuk menghadapi setiap situasi, setiap periode, setiap kondisi dimanapun dan kapanpun. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung dengan channel Alfati Isi Mami sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berlimpah kebaikan. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini kita lagi mau ngobrol sama seorang, saya nyebutnya sih Mbak Susi. Beliau guru saya ketika di kampus. Silakan kenalan. Senior maksudnya. senior secara. Ya. Halo pemirsa, nama saya Susi. Kita kebenaran dulu kita satu alumni ya. Satu alumni, satu kampus. Kebetulan saya lebih tua dari dia. Saya menang tua. Dia adik tingkat saya, junior saya, tapi secara kemampuan dia lebih senior. Ya, okay. Gitu. Mungkin ini Mbak Susi, dulu saya kenal beliau ini ketika masih kuliah di Sastra Indonesia. Ini teman-teman yang nonton Sastra Indonesia yang kangen sama sosok yang sangat familiar, populer di kampus sastra ini orangnya. Mungkin Mbak boleh cerita dulu masa-masa di kampus ya, seperti apa kebahagiaannya, suka dukanya, dosen-dosennya, teman-temannya, boleh cerita? Kayak semacam reunian kita ya. Iya. Kalau apa ya kebahagiaannya, yang jelas saya memang sengaja pengen kuliah di sastra karena waktu itu bayangannya kan apa ya, kuliah di sastra asik, nggak ada pelajaran eksaknya, nggak ada matematika. Tapi pada dasarnya memang saya ada sedikit kesukaan atau kecintaan dengan dunia menulis, dengan membaca. Meskipun sampai saat ini saya juga belum keturutan untuk menjadi seorang penulis seperti cita-cita saya dulu, tapi saya senang mempelajari tentang sastra, tentang kehidupan di sekitar kita, hal-hal yang unik yang bisa kita ambil dari segala sesuatunya yang kita bisa masukkan dalam kehidupan gitu ya. Kita bisa ambil itu sebagai ilmu kehidupan yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Pemikiran-pemikiran gitu ya. Banyak hal lah. Kalau masalah suka duka di kampus ya banyak suka yang berawal dari duka. Ya kan? Seperti apa itu? Beda dengan zaman anak-anak kita sekarang ketika kuliah dengan segala fasilitasnya, kita dulu justru ketika ada kalanya kreativitas kita dulu justru semakin keluar, kita bisa survive ketika memang kita di kondisi yang sedikit tertekan atau oleh keadaan kita memang ditekan gitu ya. Jadi misalnya bukan hanya kosan, makan, tapi tentang bagaimana dulu belum ada Google, ya kan? Belum ada Google, kita harus mencari literasinya sendiri, gitu ya. Kita bagaimana mencari buku, mencari literasinya itu mengolah rasanya jadi lebih lebih personality gitu loh. Kalau sekarang misalnya kita bisa mengenal keindahan sesuatu dari Google. Instagram. Instagram.
atau media sosial yang lainnya. Tapi kalau dulu kita langsung lebih ke bersentuhan dengan alam. Bagaimana kita bisa merasakan kehidupan sosial itu langsung kita melihatnya, kita merasakannya terjun langsung, bukan sekedar membaca literasi, membaca video-video gitu ya, yang kita tidak berasumsi bahwa itu settingan sih, tapi maksudnya akan berbeda. Rasa yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan itu berbeda ketika kita terjun langsung, ya kan? Zaman kuliah kita dulu, Mas Awo pernah tahu Pasar Tanjung? Ya, tape ya. Pasar Tanjung itu dulu kita sama teman-teman senior-seniorku pada zaman itu, para seniman-seniman Jember itu kita bisa melakukan perjalanan malam. Hanya untuk menyaksikan bagaimana kehidupan para seniman-seniman jalanan, seniman-seniman jalanan Lengger, pasar itu, yang mereka justru bermainnya dari malam ke pagi, karena mereka menghibur para pedagang-pedagang yang pedagang pasar yang mengantarkan hasil panennya itu kan di malam untuk dijual oleh para pedagang di pagi harinya kan. Nah itu kita malam menjelang pagi itu di trotoar gitu. Kita bisa ngobrol tentang kehidupan mereka, berapa mereka dapat, bagaimana apresiasi masyarakat terhadap mereka dan sebagainya. Nah itu melembutkan hati kita. Gitu. Jadi kita bisa melihat sisi lain dari kehidupan. Kalau kita pernah dapat pelajaran dulu memanusiakan kembali manusia. Ya, ada katarsis ya. Ketika kita bisa merasakan itu sehingga kita tahu memperlakukan manusia itu seperti ini loh. Seperti itulah kurang lebihnya. Pengalaman di luar tuh saya baru tahu juga ternyata beliau maksudnya sangat interest dengan hal yang sifatnya humanity begitu. Nengok langsung seorang pedagang-pedagang tradisional. Tapi dengan kondisi waktu itu malam hari, sempat nggak merasakan, ini kan malam gitu kan, dengan teman-teman di pasar gitu kan, apakah ada semacam mungkin kecemasan atau apa kan? Apalagi mungkin apakah Mbak waktu itu sendiri, maksudnya sebagai seorang mahasiswi begitu, apakah ada teman yang lain juga? Oh enggak, kita biasanya kan komunitas ya. Komunitas. Dulu waktu kuliah aku kan aktifnya di UKM kesenian. Nah, waktu itu malah aku dari masih pupuk bawang, masih baru, mahasiswa baru, anggota baru, kemudian mereka memang punya punya kebiasaan untuk seperti itu, para senior-senior itu. Nah, aku belajar dari mereka dan mereka itu membimbing kita, selalu menjaga kita gitu kan. Dan mereka yang memperkenalkan aku tentang sisi lain kehidupan yang ada di Jember atau di sekitarnya, sehingga akhirnya kita kan berpikir secara luas. Ketika itu memang di Jember, tapi itu terbawa dalam kehidupan secara universal akhirnya hingga sampai saat ini. Ketika kita misalnya sekarang bertemu dengan orang-orang, bagaimana kita berpikir tentang mereka dari sudut pandang mereka, bukan hanya dari kepentingan kita pribadi gitu kan. Semua berawal dari situ, dan saya berterima kasih banget dengan para guru-guru saya itu, para senior-senior saya yang alhamdulillah sampai sekarang masih terjalin baik gitu kan. Ya, teman-teman satu angkatan juga banyaklah punya peran banyak terhadap perkembangan kehidupan saya secara pribadi gitu kan. Ya, seperti itu. Iya. Mungkin teman-teman yang masih Mbak sangat membekas gitu ya. Boleh disebutkan coba nama-namanya barangkali. Aduh, harus menyebutkan nama karena terlalu banyak nama. Terlalu banyak orang baik di kehidupan saya. Jadi saya selalu bilang bahwa terlalu banyak cinta di sekeliling saya, sehingga saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu gitu loh. Dan ya intinya para senior saya itu semuanya adalah guru, dan semua kehidupan itu buat saya guru kehidupan buat saya, teman-teman saya satu angkatan yang mensupport saya. Ada satu peristiwa yang sampai sekarang saya tidak pernah tahu itu rahasianya apa, di mana. Ketika kita kan tahu, kamu sadar kan, aku angkatan berapa, kamu angkatan berapa, tapi kita pernah kuliah bareng. Betapa tuanya saya pada waktu itu.
Nah, tapi pada saat itu sudah menjadi rahasia umum kalau anak sastra itu tidak mengenal DO. Kamu ingat nggak pada angkatan kita, pada zaman kita, bukan angkatan kita ya, termasuk aku. Ya, aku nggak lulus kuliah. Padahal waktu itu aku tinggal skripsi, ya kan, karena terlalu asik dengan duniaku sendiri. Terus orang tua pun udah yang angkat tangan, jadi dia tidak membiayai aku kuliah, karena maksudnya mungkin mereka memberi efek jera ke aku supaya segera diselesaikan gitu. Dan aku nggak punya beban untuk itu. Akhirnya ya sudah, aku tinggal aja tuh kuliah. Artinya aku tinggal apa? Aku tidak izin, tidak bayar SPP beberapa semester kan. Dan aku pikir, oh aku sudah dicoret nih jadi daftar mahasiswa gitu kan. Sampai suatu hari aku dapat surat panggilan dari dekan. Waktu itu masih siapa ya, aku lupa. Aku dipanggil untuk ngadep. Kemudian aku ditanya, kamu masih mau ngelanjutin skripsimu nggak? Gitu kan. Masih Pak, aku bilang. Tapi saya nggak bisa bayar uang SPP. Saya nggak bisa ngelunasin hutang saya, aku bilang. Terus katanya gini, ya udah, yang penting kamu lanjutin skripsi kamu sampai kamu lulus, kamu nggak usah pikirin SPP-nya. Dan itu akhirnya saya bisa mengurus administrasi untuk melanjutin skripsi sampai aku lulus. Dan aku tidak tahu siapa yang bayar SPP saya. Mungkin beliaunya yang berbaik hati gitu kepada saya, atau entah cinta mana yang mengulurkan tangannya untuk itu. Saya nggak tahu sampai sekarang. Gitu. Dan itu saya percaya banget bahwa di kehidupan ini banyak banget orang-orang baik yang kita tidak sadari. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatunya tidak perlu harus berpikir siapa dia, gitu. Apakah dia pantas atau tidak pantas. Karena pada saat kita membutuhkan, pada saat saya seperti itu, saya berpikir saya tidak pantas untuk dicintai. Tapi nyatanya begitu banyak orang yang mencintai saya, gitu kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin kalau mau dikulik begitu ya, barangkali bisa jadi ada kesamaan antara Mbak Susi dan tadi Bapak Dekan ya, sama-sama menginginkan sebuah perubahan yang positif, bergerak ke arah yang sama. Jadi semua saling mendekat begitu, yang satu berusaha untuk menyelesaikan, yang satu berusaha untuk memberikan ruang solusi ya. Mungkin itu salah satu titik temunya mungkin di situ. Tadi Mbak kan aktif di UKM ya. Saya masih ingat dulu waktu entah setiap minggu. Kita pernah ini nggak sih dulu? Kita pernah terlibat dalam satu pementasan nggak? Di teater mungkin? Karena dulu kan pernah diajar sama Profesor Ice nggak? Iya, Pak Ice masih. Nah, dulu kalau Pak Ice itu ada tugas yang kita disuruh bikin pementasan. Iya. Nah, jangan-jangan kita pernah dalam satu pementasan karena tugas. ada kemungkinan bisa jadi. Iya kan? Saya nggak lupa. Tapi yang saya ingat kalau nggak salah itu kan di depan kampus area depan pendopo, ada teater terbuka, teater terbuka. Itu kan kalau nggak sering ada penampilan ya, pas bulan sekali atau seminggu sekali itu sering ada penampilan. Mungkin dari sekian kesibukan Mbak di UKM itu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh anak-anak UKM yang mungkin kalau mahasiswa yang nggak gabung di UKM 1 mungkin hanya melihat cuma keluar masuk ruang UKM tapi nggak tahu sebenarnya apa yang mereka diskusikan, apa yang proyek-proyek apa yang waktu itu mereka buat. Ceritanya seperti apa sih di UKM itu? Pada saat itu ya. Kalau pada saat sekarang meskipun kami masih tetap berhubungan dengan satu wadah gitu ya. Karena di UKM Kesenian UNED itu tidak ada mantan. Tidak mengenal mantan. Jadi tidak ada dulu alumni UKM gitu. Jadi kita tetap menjadi anggota. Cuman perbedaannya adalah di anggota biasa, anggota kehormatan, anggota luar biasa. Nah, tergantung itu kan. Jadi tetap selalu menjadi anggota selamanya seumur hidup. Sebelum lanjut nih Mbak, anggota yang mana nih? Kehormatan. Anggota luar biasa itu biasanya yang memang sudah lulus gitu ya. Nah, apa namanya, ada anggota lain yang anggota kehormatan atau itu biasanya para aktivis kesenian yang bukan dari akademisi, bukan dari universitas itu sendiri. Jadi kita kan dulu juga merekrut para
ini para aktivis kesenian langsung, mereka seniman-seniman langsung. Ya. Dan mereka yang punya ide, pemikiran dan punya hati yang sama untuk bergerak. Nah, itu kita berkolaborasi dengan mereka gitu untuk mewujudkannya. Cuman wadahnya di mana? Wadahnya di UKM pada saat itu ya. Kalau ngomong apa yang dikerjakan anak-anak yang tampaknya seperti mungkin pada saat itu orang tua saya juga berpikir apa sih isinya cuman gitu-gitu, apalagi penampilan anak-anak UKM pada saat itu ya, yang cowok rambutnya gondrong, celana sobek-sobek, mandi entah berapa hari sekali gitu. Terlepas dari itu apologinya mereka bahwa kita kan seniman gitu ya, tapi enggak, maksudnya ada sesuatu memang yang aku dapat dari kehidupan bersama mereka gitu ya. Kalau apa yang kita lakukan secara konseptual, kita membuat pementasan, membuat karya-karya kan di situ ada bidangnya masing-masing, ada bidang puisi, ada bidang teater, musik, fotografi, macam-macam lah ya. Nah, setiap divisi itu kita punya program kerja kan, itu yang pasti ya, karena hubungannya kan kita harus mengajukan dana ke kantor pusat gitu kan. Nah, kita ada program. Kalau misalnya saya dulu di puisi gitu ya, saya bikin program kerjanya misalnya bikin antologi puisi, kemudian ada bedah antologi. Nah, nanti kita hadirkan para pakar-pakar di tempat itu, misalnya di daerah situ atau mungkin di luar daerah gitu kan, untuk kita undang untuk membedah karya-karya kita atau karya bersama gitu. Nah, cuman hebatnya kalau zaman itu pendanaan itu kita benar-benar survive loh Mas. Jadi kalau meskipun memang ada dana kan dari kantor pusat sebenarnya, tapi biasalah dana itu akan turun setelah kan biasanya, atau sebagian di awal gitu kan. Nah, kita biasanya survive karena keinginan besar kita untuk berkarya itu mengalahkan pendanaan itu sendiri. Jadi kita gerilya biasanya. Kita bikin antologi zaman segitu malah namanya mesin printer juga masih langka kan, untuk kepercetakan langka. Kita ketik sendiri tuh manual. Karena ada inventaris di sekretariat, kemudian kita bendel, kita gerilya ke kampus. Ketiknya masih mesin ketik manual. Masih ketik manual yang gede. Nah, kalau inventaris kampus kan gede itu. Nah, terus kita gerilya ke kampus. Setiap dosen itu apalagi dosen sastra, kalau nggak mau beli kan gengsi mereka, nggak support dong gitu kan. Ayo Mas, saya butuh dana. Ayo Pak, saya butuh dana gitu. Pasti beli kan. Nah, termasuk moderatornya atau misalnya narasumbernya kan dari mereka juga. Kita todong aja, main todong. Almarhum Mas Kris Tanto gitu misalnya, atau Mas Andang gitu, atau dosen-dosen lain atau seniman-seniman daerah, itu kita karena punya hubungan baik dengan mereka, kita mudah untuk meminta tolong mereka untuk ayo Mas, minta tolong dong, kita punya acara seperti ini, kita bedah antologi, atau kita mau ada lomba apa, kita minta masukan ke mereka atau bimbingan mereka, itu gampang. Kemudian kita melakukan pementasan. Nah, memang yang punya gawe itu bidang puisi punya gawe, atau bidang teater punya gawe. Tapi pada hari H pengerjaannya itu keseluruhan. Keseluruhan pasti terlibat gitu kan, membantu, apalagi di event-event besar, Disnatalis atau event-event pementasan teater yang misalnya bisa keluar kota dan sebagainya, itu pasti semua terlibat. Ini 2 pertanyaan sekaligus Mbak. Pertama, saya jadi ingat nih, puisi saya pernah dimuat 1 kali di majalah Kampus Sastra. Jadi tabloid sastra itu ada kalau nggak salah. SAS ya. Puisi saya pernah dimuat 1 kali saja. Oh, hebat. Tapi lupa judulnya apa. Pertama ini tadi tentang tadi kehidupan sastra ya. Dari sekian kegiatan yang pernah Mbak mungkin adakan, itu adakah mungkin satu yang memang menurut Mbak itu kegiatan yang sangat bagus begitu, atau mungkin memberikan impact yang cukup maksimal baik untuk Mbak secara pribadi atau mungkin dengan buat teman-teman di UKM? Sama yang kedua nih, saya jadi malah kepikiran seperti ini, ruang-ruang sastra itu kalau mungkin jadi saat ini ya, tapi waktu itu yang saya alami memang sastra hanya katakanlah dia hanya tinggal di sebuah tempat di kampus sastra itu, dan kemudian jarang sekali untuk dia mediumnya keluar gitu. Kayak misalnya ketika dulu pas saya wisuda gitu di gedung Sutarjo,
Sekarang udah gedung baru loh. Oh, ada gedung baru. Jadi dulu kepikiran gini, dulu hanya pidato wisudawan, alhamdulillah saya juga waktu baca pidatonya. Wes. Semoga eksis kapan sekarang. Pasti karena kumlot. Waktu itu gini, jadi pembacaan pidato, ucapan terima kasih bukan pidato, ucapan terima kasih, kemudian pemanggilan wisudawan ke depan. Jadi waktu itu sekarang baru kepikiran, apa ya? Enggak, ketika acara-acara seremonial semacam itu sastra sebenarnya bisa masuk gitu. Bisa masuk. Dan yang waktu itu yang saya ingat kayaknya itu belum kejadian. Paling banter dulu paduan suara ya. Ya, paduan suara. Sebenarnya Mbak gimana sih melihat sastra itu seperti apa, dan kemudian seyogianya gimana sastra itu seyogianya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi atau mungkin ranah yang lebih luas tadi di lingkungan kampus. Kan pasti bagus juga ya Mbak, kalau kita bicara kan sastra kan sebenarnya nggak cuma puisi ya, nggak cuma puisi, nggak cuma esai dan sebagainya, banyak drama, ada juga senderata juga kan. Kalau sekarang kan kalau dalam kayak kemarin Asian Games itu kan juga bagus tuh ketika ada momen-momen pengenalan budaya tradisional itu kan sebenarnya itu sastra juga. Sebenarnya Mbak melihat sastra itu seperti apa, dan gimana sih sastra sebaiknya bisa jadi katakan apa ya? Sastra itu juga sebenarnya bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sastra kalau menurut aku itu kan bagian dari budaya ya. Mungkin yang lebih luasnya adalah budaya ya. Tapi sastra adalah bagian darinya. Dimana kalau sastra kan hubungannya dengan satu kegiatan pengkajian atau karya menulis gitu ya. Cuman kalau misalnya yang aku pahami, yang ini juga mungkin bisa jadi masukan ketika bagi para akademisi, karena ini berkaca pada pengalaman aku pada zaman masih kuliah gitu ya. Dulu kan kita berkutat pada teori, ya kan? Kita hanya disuruh mengkaji karya orang lain berdasarkan teori-teori yang sudah ada, teori-teori yang mapan ya. Ronggah dukuh paruh, pengakuan pariem. Tentang kemukus dini hari ya, itu favorit kita ya. Novel selebritas. Oke. Pada saat ini ya. Terus, nah kita kan hanya disuruh mengkaji itu berdasarkan kajian-kajian yang memang sudah ada, gitu kan. Tapi kurang bagaimana dimotivasi, kita sebagai mahasiswa dimotivasi untuk menjadi melahirkan karya, gitu ya. Kita tidak dibekali bagaimana kita bisa melahirkan karya, kita bisa berproses, bagaimana prosesnya untuk membuat karya yang baik, gitu ya, mengolah rasanya. Gitu. Jadi kita lebih banyak berkutat pada teori-teori. Nah, kalau pengalaman aku pribadi mungkin dibandingin dengan teman-teman yang jadi kadang ada dua kubu mahasiswa itu. Ada mahasiswa yang IPK-nya bagus, ya kan? Biasanya mereka adalah mahasiswa yang memang rajin belajar literatur gitu ya, terus ngikutin apa kemauan dosenku. Jadi karena waktunya habis di situ, maka dia agak mengabaikan tentang pencariannya di luar, ya kan? Bagaimana dia harus berproses, lulus dengan nilai bagus. Karena mungkin itu juga ada tuntutan lain yang di luar ini ya. Jadi kalau IP bagus, cepat gitu kan, itu sangat penting. Ini bukan apologi ya, karena toh akhirnya aku tidak menjadi apa-apa gitu ya. Cuman apakah aku menyesal karena aku, kalau dibilang rugi waktu ya, aku lama kuliah nggak lulus, IP juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi apakah aku rugi secara waktu? Mungkin kalau hitung-hitungan waktu iya mungkin ada ruginya, tetapi aku tidak pernah rugi terhadap apa yang sudah pernah aku jalanin dalam hidupku, karena aku menerima sebagai proses, yaitu proses kehidupanku, proses pencarianku. Aku bisa sampai pada saat ini di sini itu tidak terlepas dari bagaimana aku menjalani proses itu gitu. Nah, jadi kalau menurutku bagaimana caranya memotivasi anak-anak sekarang untuk lebih mengolah rasa. Nah itu yang agak susah sekarang ya, mengolah rasanya itu, karena kalau di kampus itu lebih banyak dijejali sama literatur. Meskipun kalau aku lihat ya di kampus kita, karena beberapa dosen-dosennya itu aku kenal baik, dan aku percaya mereka orang-orang yang mumpuni, yang mereka adalah para motivator di kesenian dan kebudayaan. Giat ya.
aku percaya kedepannya akan lebih baik dan aku optimis gitu ya dengan mereka. Tinggal kembali kepada masing-masing generasi muda sekarang ini, bagaimana mereka punya kemauan untuk mengembangkan diri, mengolah rasa, mengolah kehidupan, kepekaan gitu kan. Karena gadget itu, media sosial dan sebagainya memang bagus gitu ya. Tapi kadang bisa melenakan. Karena kita akhirnya meninggalkan sesuatu yang bisa kita sentuh langsung. Padahal segala sesuatu yang bisa kita rasakan, kita sentuh langsung itu sangat membantu proses mengolah rasa kita, gitu kan. Bagaimana kita bisa, kayak contohnya gini, anakku yang kedua ini kan senang melukis misalnya. Kemudian ketika dia membuat referensi, saya bilang adik harus punya referensi banyak tentang kehidupan supaya itu melahirkan ide, imajinasi dan sebagainya. Anak-anak sekarang dia mencari referensinya, mencari idenya itu di internet, ya kan? Ketika aku bilang misalnya, Dek, coba kamu bayangkan, gambarkan tentang misalnya hembusan angin, gitu. Dia mencari referensinya misalnya bisa di internet. Meskipun itu berdasarkan novel atau berdasarkan tulisan ya, tentang hembusan angin seperti apa dan seperti apa. Akan berbeda rasanya ketika kamu keluar dari kamar kamu pergi ke sana keluar dan kamu rasakan hembusan angin itu seperti apa menyentuh kulitmu. Dan itu akan menumbuhkan saraf-sarafmu, kemudian akan tertuang di dalam kanvasmu atau di dalam penamu gitu loh. Ya, hal-hal semacam itu yang memang butuh peran orang lain ya. Mungkin harus ada kesinambungan antara generasi tua seperti kita dengan generasi anak muda ini sehingga tidak benar-benar kehilangan ini jembatannya gitu lah. Seperti itu mungkin Mas ya. Jadi merasakan pengalaman langsung ya. Jadi ingat waktu itu beberapa waktu lalu, mohon izin untuk menyebutkan satu nama, Bapak Denny ya, Bapak Denny pendiri Patiangan Project, sama persis dengan pernyataan beliau. Kalau mau ngajarin anak tentang hutan, jangan bicara ini hutan, ajak ke hutan. Ingat nggak, Mas Awo dulu juga pernah meminta saya tulisan saya dimuat di majalah sekolah? Yang mana itu? Yang tentang bagaimana proses mendidik anak. Salah satunya kan saya mencontohkan tentang hujan. Bagaimana anak bisa mengenal hujan kalau tidak pernah merasakan air hujan di tubuhnya gitu loh. Ajak anak main hujan, basah-basahan gitu loh. Anak sekarang mau hujan-hujan orang tuanya jangan nanti flu. Jangan nanti batuk. Padahal itu orang tuanya adalah generasi kita loh Mas. Yang di masa kecil kita itu kita merasakannya langsung, tapi kita sekarang mengkat anak-anak kita untuk merasakan itu. Nah, itu aku rasa nggak adil gitu loh. Kurang adil gitu kan. Kamu sudah punya memori tentang itu, anakmu belum gitu loh kan. Nah, semacam ini gitu kan. Ya. Lebih ini lagi kan, dulu Mbak pernah kuliah dan sekarang alhamdulillah putra beliau juga sudah masuk di kampus ternama di Surabaya, ITS. Adakah semacam perbedaan yang Mbak rasakan dulu ketika aku kuliah seperti ini, tapi ketika katakanlah putra saya yang pertama ini kuliah kondisinya berbeda gitu ya? Seperti apa sih kondisinya? Apakah ada gap antara generasi sekarang? Sebenarnya gapnya kayak gimana? Kalaupun itu ada perbedaan, itu tidak bisa kita pungkiri karena memang zaman sudah berubah dan kita nggak bisa naif untuk menolak itu ya. Hidup itu pun berubah, bergerak, dinamis gitu ya. Dan kita nggak bisa menjadi harus sama dengan kita, enggak. Tapi ada prinsip-prinsip dasar yang itu nggak bisa harus kita ajarkan, yang itu tetap sama. Jadi kayak misalnya saya selalu mengajar kepada anak saya misalnya, saya memang mampu, misalnya saya mengkoskan anak saya dengan fasilitas misalnya dengan kamar dengan fasilitas misalnya kipas angin atau mungkin AC dengan kamar mandi dan sebagainya. Bunda dulu enggak, jangan kipas angin gitu ya, misalnya kamar mandi aja, satu kamar mandi buat bersepuluh orang misalnya. Apakah saya harus paksakan anak saya seperti itu ketika saya memang mampu? Enggak harus gitu kan, ketika saya mampu. Tetapi ketika misalnya saya juga ajarkan anak saya untuk memahami batas kemampuan gitu. Tapi untuk hal-hal lain dasar misalnya bagaimana kamu harus menjaga personality kamu, bagaimana kamu harus menempatkan diri kamu di dalam masyarakat, di dalam kehidupan, di dalam kemanusiaan, itu sama. Itu tetap harus sama. Tetap diajarkan
menjadi sama, karena itu tidak ada yang, kalau bukan sesuatu yang berubah gitu loh. Dasar-dasar kemanusiaan, kepekaan dan sebagainya, termasuk bagaimana kamu beradaptasi gitu. Kadang kan anak-anak sekarang karena mungkin kebiasaan mereka untuk individu melakukan aktivitas yang lebih ke individualis, jadi kalau saya main game sendiri yang dilakukan personal gitu, sehingga dia tidak banyak bersentuhan dengan dunia luar, sehingga kadang ada anak-anak yang aku tidak mendapatkan sesuatu, dia udah berpikir hitung-hitungan dulu, aku keluar kira-kira dapat apa ya. Nah, hal-hal semacam itu yang aku ajarkan ke anakku. Kadang kala kita tidak perlu berhitung, kita tidak perlu memikirkan kita akan dapat apa, karena kita tidak sedang berjualan gitu. Menjalani hidup itu kadang kita tidak sedang berjualan. Kita keluar modal berapa dan kemudian kita pulang mendapat apa gitu loh. Kita bebaskan saja diri kita. Kalau kamu sudah membekali dirimu ketika kamu mau keluar, kemudian aku nanti dapat apa ya, kira-kira enak nggak ya, kira-kira aku ngobrolnya sama si A ini nanti nyambung nggak ya. Aku bilang jangan-jangan kamu sudah terlalu sombong gitu. Itu akar kesombongan menurut saya gitu kan. Nah, itu yang selalu aku ajarkan ke anak-anak. Kemudian melembutkan hati misalnya, itu dasar-dasar yang harus mereka punya tentang kepekaan sosial. Bagaimana kita melihat orang itu nggak selalu sama. Orang tampak seperti di luar, tampaknya seperti ini, belum tentu di dalamnya sama. Bagaimana kepekaan kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Melihat persoalan bukan hanya dari sisi luar. Saya selalu mengatakan ke anak-anak atau kepada diri saya sendiri, mata itu sering menipu. Karena apa yang kita lihat dengan mata itu sangat terbatas. Ya kan? Tapi bagaimana pandangan yang melampaui mata, itu yang penting. Dan itu perlu diasah. Itu harus diasah, diproses terus-menerus bagaimana kita cuman kalau saya pribadi, teknik saya pribadi mungkin berbeda dengan cara orang lain ya dalam mengasah itu adalah ketika saya bersentuhan dengan kemanusiaan. Itu mengasah mata yang bisa melampaui itu. Mungkin saya belum sampai yang sejauh itu, tapi aku terus berproses gitu loh Mas. Aku pengen tahu, pengen tidak hanya menghakimi orang atau melihat seseorang dari pandangan mataku yang sangat terbatas ini gitu loh. Nah, itu yang aku juga ajarkan ke anak-anak, termasuk apa yang kamu punya saat ini itu bukan milik kamu. Bahkan yang kamu anggap itu milik orang tuamu itu juga bukan milik mereka. Jadi jangan pernah menggunakan itu seakan-akan itu milikmu atau milik orang tuamu. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi itu yang tadi Mbak maksudkan dengan hal-hal yang mendasar, fundamental yang nggak akan berubah ya, nilai kemanusiaan. Termasuk perjuangan ya, daya juang itu sama. Mau di angkatan kita atau anak-anak sekarang, bagaimana mereka harus punya daya juang dalam hidup dan harus tahu tujuannya. Kalau ini mungkin lebih kepada bicara tentang diri saya sendiri, mungkin dulu saya hidup itu hanya mengikuti arus. Bukan berarti tujuan hidup itu harus sesuatu yang saklek, enggak. Kayak misalnya anakku yang gede, ketika aku tanya, Kak, kamu itu pengen kedepannya itu seperti apa sih hidupmu? Aku hanya pengen bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang. Apa maksudnya? Kan kadang aku pengen dia ngomong, aku pengen kerja di sini. Aku pengen di perusahaan ini gitu kan. Dia enggak. Dia hanya, aku tuh pengen nanti menciptakan sesuatu di mana ciptaanku itu bisa dinikmati orang banyak gitu. Terlalu imajiner mungkin ya. Tapi pada saat itu aku biarkan aja. Tapi tinggal aku arahkan. Bagaimana kamu bisa mewujudkan itu? Gitu loh. Jadi jangan hanya mengawang-awang, tapi bagaimana step by stepnya itu kamu jalanin sehingga itu jadi terwujud, tidak hanya sekedar angan-angan. Lebih ke situ. Jadi ingat ini ya, berasa kuliah dasar-dasar filsafat dulu ya. Pak Dison. Masih ingat 2 kali ikut kuliah itu nilainya selalu C terus. Pak Dison ya. Dasar-dasar filsafat. Tapi itu ya, mungkin aku yang bersyukur kuliah di sastra yaitu meskipun kita nggak fokus dapat pelajaran filsafat, kita nggak fokus dapat psikologi. Tapi itu membuat
apa yang pada akhirnya membuat ketertarikan tersendiri untuk mempelajari lebih jauh di luar itu gitu loh. Dan itu aku merasa bersyukurnya ketika aku belajar di kampusku dulu itu di hal itu. Meskipun pengembangannya justru tidak aku dapatkan di kampusnya, di sastranya sendiri sebagai kampus gitu, tapi di luar itu. Tapi paling nggak mereka semua di tempat itulah aku termotivasi gitu kan. Aku hidup di situ gitu. Ya seperti itulah. Ya mungkin kata kuncinya improvement tadi ya, memang ya mungkin merasakan ya dulu ketika masih kuliah kita lebih dekat dengan yang sifatnya kajian, analisis, kemudian seminar gitu, tapi masih minim kita diberi tantangan untuk ciptakan, mengolah ya, mengolah. Sebenarnya waktu itu masih ingat ada satu mata kuliah, cuma berapa SKS, 2 SKS itu ada namanya mata kuliah penulisan kreatif. Ya, Mas Andang atau sama Mas Kris itu. Iya. Mbak mungkin boleh cerita itu kan sebagai itu tapi masih menjadi semacam harapan lah. Ada juga gitu. Mungkin ada pengalaman khusus kan Mbak ketika mengikuti mata kuliah penulisan kreatif, masih ingat pengalaman-pengalamannya? Kalau zaman itu penulisan kreatif itu kalau seingat itu kayak misalnya Mas Andang dan Mas Kris itu lebih mengarahkan kita untuk bagaimana membuat semacam laporan kayak jurnalistik, ya kan, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ya itu banyak membantu juga tentunya kan di proses penulisanku pada saat itu ya, meskipun aku juga nggak punya melahirkan apa-apa, tapi orat-orat sih banyak gitu ya, membuat puisi-puisi yang pada saat itu gitu kan, ya itu salah satu apa perannya, jadi membuat aku membuat diksi itu seperti ini gitu kan. Membuat kerangka itu seperti ini, kerangka diksinya, kerangka karangannya itu kan, itu membantu lah. Cuman bagusnya kalau penulisan kreatif itu ya mungkin nggak banyak ya, kita SKS-nya nggak banyak ya, itu yang lebih ke praktek ya itu memang. Makanya kalau Mas Andang sama Mas Kris sebagai pemangku mata kuliah, kalau ujian kan mereka boleh open book. Apa yang di open book? Itu kan masalah kreativitas gitu kan. Apa yang bisa kita lihat dari book itu? Iya, open booknya semesta ini gitu kan. Jadi pinter-pinternya kita mengolah gitu kan. Berarti memang the man behind the gun sangat berpengaruh ya, seorang dosen yang bisa merangsang kreativitas itu muncul, merangsang inovasi, improvement itu muncul. Guru ya pada ininya tuh guru itu, karena kalau sebutan dosen lebih kita fokusnya ke mahasiswa gitu ya. Tapi kalau guru itu kan siapapun ya gitu ya, bisa, bahkan guru yang terbaik katanya kan orang tua kan. Nah bagaimana orang tua itu bisa merangsang anak-anak, bisa memotivasi, bisa memunculkan kreativitas gitu loh. Dan bahkan malah mungkin lebih berperan tuh guru-guru sekolah, SD, SMP, SMA, mereka itu sedang tumbuh-tumbuhnya. Kalau kuliah itu mungkin mereka udah mateng kan, udah tahu apa yang dimau, udah bisa diarahkan. Udah tahu apa yang dimau, sehingga mereka kuliah di tempat-tempat yang mereka mau kan. Kalaupun ada 1-2 yang salah jurusan itu wajar. Tapi kalau di momen SD, SMP, SMA itu kan proses pencarian. Nah, disitulah justru harusnya peran guru ini sangat penting gitu. Tidak hanya di dunia sastra, tapi di dunia apapun itu mungkin ya. Karena setiap anak akan punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Ya baik, tadi guru terbaik menurut beliau adalah orang tuanya. Boleh tahu Mbak Kehidupan. Kondisi kehidupan ya. Termasuk guru mungkin dalam arti khusus ya, guru yang mengajar di sekolah. Betul. Tapi guru dalam artimu dalam ini adalah orang tua, itu sebenarnya adalah guru juga. Nah kalau boleh tahu ini Mbak, sebelum pandemi dan saat ini masih pandemi, adakah yang sama, adakah yang berubah bagaimana cara Mbak mendidik buah hati atau mungkin mendampingi mereka belajar? Karena pasti di saat ini beberapa orang tua juga merasakan ada yang dalam arti positif, trial and error ya, jadi lebih dekat sama ada bondingnya ya. Tapi sebenarnya juga ada juga bisa jadi orang tua yang malah merasa tertekan. Kondisinya seperti apa sih Mbak? Ya kalau aku mungkin secara emosional tidak terlalu banyak berpengaruh ya, karena dari awal, dari dulu
aku sama anak-anak udah terbiasa dengan komunikasi, ada kedekatan komunikasi bahkan dari mereka masih kecil gitu. Hal apapun aku terbiasa berkomunikasi gitu. Jadi ketika ada pandemi yang mungkin bagi sebagian orang mengalami permasalahan komunikasi, akhirnya terlihat kan anak-anak yang susah diajak komunikasi. Kalau selama ini kan waktu mereka lebih banyak di luar gitu kan, sehingga tidak bersentuhan langsung, sehingga ketika tahu komplain lah mereka, oh ternyata anakku tuh susah banget diajak ngobrol dan sebagainya, itu ketahuan gitu ya. Dan aku tidak terlalu mengalami fase itu gitu kan. Meskipun ada hal-hal lain yang awal-awal itu membuat sedikit tidak baik adalah tingkat kenyamanan mereka di rumah semakin tinggi, dan itu agak menurunkan kepekaan dan produktivitas, ya kan? Nah, cuman kalau aku karena mungkin untungnya adalah kembali lagi kepada komunikasi, membicarakan banyak hal. Jadi dari awal kan aku selalu mengajarkan ke mereka sekolah, belajar bukan sekolah, belajar itu tidak hanya di sekolah. Belajar itu bisa di mana aja, bisa dengan siapa aja, dengan apa saja, gitu kan. Jadi ketika kamu tidak ada momen harus berangkat ke sekolah, melakukan pola pengajaran di sekolah, aktivitas belajar di sekolah, kamu tetap bisa belajar, bukan sekolah seperti umum ya, belajar. Nah, di situ kamu malah punya waktu lebih leluasa, gitu kan, untuk mengeksplor hal-hal yang mungkin selama ini ketika kamu banyak tersita waktu kamu dengan kurikulum, itu tidak sempat kamu lakukan. Gitu kan. Mungkin kelemahannya satu lagi adalah sosialisasi. Ya, itu memang agak aku sendiri agak sempat sedih dengan itu ya. Apalagi dua anakku ini tipe anak-anak yang tidak terlalu suka bersosialisasi. Kenapa aku justru bersedih? Karena ini membuat mereka berada di zona nyamannya, gitu loh. Dan itu aku sempat khawatir gitu loh. Kalau kamu seperti ini terus, kamu semakin antisosial nanti, gitu loh. Jadi tetap bagaimana aku minta mereka untuk menjalin komunikasi dengan beberapa teman yang memang mereka punya, nggak banyak gitu, tapi intens. Jadi kadang aku yang sering nanyain, Dek gimana kabar si sahabatmu yang ini? Dek ini dia sedang ulang tahun misalnya, kamu jangan lupa kasih ucapan, nggak harus hadiah, tapi bagaimana kita care, kita perhatian ke mereka gitu. Hal-hal semacam itu aja, hal-hal yang simpel yang bisa mereka lakukan. Kemudian bagaimana memunculkan kreativitas, kayak zaman awal-awal pandemi, Nesa kan seneng gambar. Nah, aku tantang tuh, kebetulan dia waktu itu kan dia sekolah di SMA. Oh ya satu lagi, kalau anak-anakku ini kan keinginannya banyak ya, maksudnya mereka bukan hanya anak-anakku, anak-anak pada saat ini itu kan udah cerdas-cerdas, mereka udah bisa menentukan keinginannya sendiri mau kemana gitu kan. Meskipun masih banyak juga orang tua yang ikut campur, enggak, sekolah yang bagusku ini, kamu harus sekolah di sini karena dia kualitasnya bagus, prestisnya bagus dan sebagainya. Nah, aku tidak pernah menerapkan hal itu. Meskipun tetap tidak terlepas dari aku mendiskusikannya. Misalnya si anakku pengennya sekolah di sini, Bun. Kenapa kamu pengen sekolah di situ? Konsekuensinya apa? Apa yang kamu harapkan untuk dapat sekolah di situ? Usaha apa dan sebagainya. Lebih ke seperti itu. Ketika aku mendapatkan jawaban-jawaban yang menurutku, oh oke, dengan segala, bukan berarti sekolah itu harus bagus ya, tapi dia tahu seperti apa, gitu. Dia ambil, monggo, aku tinggal support. Termasuk ketika anak yang pertama mau kuliah juga, aku kan sebenarnya pengennya dia kuliah di Bandung gitu kan, tapi aku pengennya memang dia di Surabaya, tapi dia kekeh di Bandung gitu misalnya. Tapi ya sudah, sampai dia mohon, Bun, aku butuh Bunda izin Bunda gitu kan. Ya sudah, kalau kamu maunya itu, ya udah akhirnya begitu. Begitu juga yang kedua, udah settle dia sekolah di SMA yang dia inginkan, dia usahakan untuk masuk di situ dengan segala upayanya. Tiba-tiba dia pengen sekolah seni. Sekolah seni yang awalnya mungkin banyak orang mempertanyakan sekolah seni mau jadi apa gitu kan, tapi enggak, aku support dia gitu. Kamu sekolah itu bukan untuk membuat kamu untuk apa, maksudnya harus kerja di mana, tapi bagaimana kamu bisa belajar memaksimalkan potensi kamu, setidaknya itu aku bilang.
untuk proses pencarian kamu ke depannya kamu mau apa. Dan yang penting adalah bertanggung jawab dengan pilihan. Kalau saya selalu mengajarkan bertanggung jawab dengan pilihan. Nggak mudah, saya bilang misalnya sekarang dia jauh dari rumah, anakku dua-duanya jauh dari rumah kan sekarang. Kalau di pandemi mereka jauh dari rumah dua-duanya, yang satu di Surabaya, satu di Kudus. Awal-awal yang SMA jauh dari rumah kan pastilah namanya anak gadis pula ya. Ini begini. Nah, kita kembalikan ke ini adalah bagian dari perjuanganmu, ini bagian dari prosesmu, ini bagian dari apa yang selama ini kamu harapkan, gitu. Ingin kamu dapatkan, ingin kamu raih, kamu pasti bisa. Jadi komunikasi itu harus komunikasi. Jadi pandemi ataupun tidak pandemi, komunikasi. Tetap jalan. Iya. Dan itu kalau hubungan dengan anak-anak bagi saya yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana mendengarkan. Bagaimana kadang saya kan cerewet ya orangnya. Kadang lupa. Cuman saya selalu menyampaikan ke mereka dan mereka paham Bunda ini cerewet. Tapi Bunda berusaha untuk menerima apapun kritikan dari kalian dan kita bikin kesepakatan untuk bisa saling mengingatkan. Aturan yang berlaku buat kalian juga punya aturan yang harus aku patuhi. Ketika aku melanggar itu, kalian bisa menegur. Dan itu sering mereka praktekkan. Jadi salah satunya ketika Mas Ahok memberi tawaran saya, Mbak, aku mau ketemu kita ngobrol ini, atau misalnya Mbak, jadi itu ya Mbak, kemarin anak-anak SMP itu, nah, kadang bilang, aduh, bisa nggak ya? Pede nggak ya? Yang membuat saya berani melakukannya dan saya akhirnya mau melakukannya, bukan berani sih sebenarnya, mau melakukannya adalah karena anak-anak yang menantang. Bunda selalu menyuruh kita berani. Itu yang terus akhirnya aku malu gitu kan pada diriku sendiri. Oh iya, kalau aku nggak ambil ini, gitu kan. Kalau aku nggak ambil ini, aku nggak komit. Nah, komitmen, konsistensi, anak-anak itu lebih belajar ke situ dari kita. Bagaimana kita menerapkan komitmen, konsistensi apa yang kita sampaikan ke mereka. Mereka belajar dari itu. Katanya seperti itu ya, dan saya memang merasakan itu gitu loh. Berarti sekarang kartu asnya terbuka ya, terkuak. Ya terlepas apapun kartu asnya, tapi kalau boleh saya tambahkan, memang anak-anak sekarang yang dibutuhkan adalah konsistensi. Mereka butuh contoh real nyata, tidak sekedar kata-kata begitu. Dan mungkin ini pengalaman pribadi juga, anak-anak sekarang tuh yang dibutuhkan adalah pemahaman, argumentasi. Jadi tidak sekedar katakanlah nanti harus ini, kalau enggak ini nanti lebih banyak ini. Jadi mereka mungkin butuh, tapi yang jauh lebih butuh mereka adalah penjelasan, pemahaman kenapa. Jadi itu yang membuat kenapa anak-anak sekarang ya, mungkin meski tidak semuanya, cenderung kurang mau untuk mengikuti apa yang kita inginkan, karena memang mungkin mereka belum mendapatkan penjelasan yang utuh tentang kenapa mereka harus melakukan itu. Nah, boleh nggak Mbak, apakah pernah mengalami semacam kejutan begitu? Maksud saya, pernah nggak mengalami semacam kan tadi dialog pasti ada pertanyaan, ada jawaban, ada penjelasan. Pernah nggak mengalami semacam keterkejutan itu, menerima pertanyaan dari anak-anak yang kok nanya kayak gitu sih? Ya. Pernah nggak? Banyak. Salah satunya. Banyak. Bisa hal yang lucu, yang sepele, atau bisa hal-hal yang aku harus pending. Jadi ketika anak-anak masih kecil pun, bahkan ketika dari mereka masih KBTK, mereka sudah mempertanyakan misalnya proses melahirkan, pembuahan gitu. Aku dulu lahir dari mana dan sebagainya. Ketika misalnya di saat aku tidak perkirakan di usia itu dia mempertanyakannya gitu kan. Nah, kadang aku bukan tidak mau menjawabnya, cuman kadang aku itu hanya waktu itu memending karena lebih ke memilih
bagaimana bahasa yang bisa aku sampaikan ke dia supaya dia bisa pahami tanpa aku harus banyak berbicara atau bukan berbicara, tapi maksudnya kadang kan banyak orang tua yang menyamarkan atau menutupi gitu karena itu sesuatu yang tabu. Nah, aku dari kecil tidak membiasakan menutupi sesuatu itu menjadi sesuatu yang tabu selama itu memang bisa dijelaskan secara ilmiah, secara gampang dia pahami gitu kan. Aku akan jelaskan gitu. Misalnya pernah pada saat anak-anak di usia meniru, ya kan? Ketika mereka sampai rumah kemudian tiba-tiba kita mendengar kosakata yang wow gitu kan, ya, gitu. Yang aku bertanya, kamu dapat kosakata itu dari mana nak? Gitu kan. Temanku ada yang ngomong gitu kan. Nah biasanya aku akan nggak langsung ngomong, nggak boleh ya ngomong seperti itu. Itu kata-kata buruk, itu kata-kata jorok. Kan biasanya umumnya orang akan mengatakan itu. Pokoknya Bunda nggak mau mendengar kata itu lagi. Kalau aku cenderung untuk mempertanyakan, kakak tahu nggak apa artinya? Dialog berarti kembali. Dialog, kembali kepada dialog, komunikasi. Kakak tahu nggak artinya? Enggak. Kakak mau tahu nggak artinya apa? Aku jelaskan. Kalau memang itu artinya sesuatu yang tidak baik, ya aku jelaskan itu artinya seperti ini. Baru ketika dia paham kan, oh, sehingga dia punya pilihan untuk mengikuti atau tidak. Seperti itu kan. Tapi kalau hanya kita melarang jangan, dia akan, anak itu ketika semakin dilarang, kayak semakin disuruh kan, semakin mendekat karena penasaran. Dan itu sehat menurutku. Justru kalau anak yang tidak seperti itu nggak sehat, gitu kan. Proses keingintahuannya kan makin besar. Kenapa aku dilarang? Gitu. Nah, kalau kita tidak memberikan pengajaran ini loh yang ingin kamu kasih tahu, dia akan mencari tahunya sendiri. Nah, proses mencari tahunya sendiri ini, kalau dapat tempat yang benar. Kalau enggak, nah seperti itu kan. Sering mas kayak gitu tuh bertanya hal-hal baru saja nih kayak budaya. Kemarin Freda, anakku yang tertua yang udah kuliah kan kebetulan ada di sini. Kemudian dia kan ada grup sekolah kuliah nih. Terus ada temennya ngirim foto, terus ada tulisan kalimatnya misalnya ngancani wong gendaan. Itu kan kosakata yang baru buat anakku dan dia dengan bangganya merasa dia paham, gitu kan. Gendaan itu kan ngopi ya bun, gitu kan. Kok bisa kamu berpikir itu ngopi kak? Aku bilang, genda, dari kata genda. Terus aku bilang, bukan. Terus dia kan ketawa-tawa mentertawakan temennya. Oh enak ya gini-gini. Salah persepsi kan, terjadi salah persepsi. Ini masalah budaya aja kan. Terus aku jelaskan, oh gendaan itu maksudnya pacaran tapi untuk bahasa gaul. Termasuk ketika anak-anak, bahkan dulu anak-anak SMP itu udah mengenal kata, kalau di daerah kita disebut misuh ya, jancuk dan sebagainya. Dan ketika aku mendengar anakku mengucapkan kata jancuk itu, aku nggak langsung tegur, hus, itu nggak boleh. Karena anak-anak itu lebih senang diskusi, ya kan? Kenapa nggak boleh mempertanyakan itu? Mereka akan lebih terbuka kok. Gitu. Kita harus percaya bahwa mereka itu pada dasarnya baik. Kalau kita mau mengajak mereka bicara, kita akan sadari bahwa wow ternyata anak-anak ini luar biasa pengetahuannya gitu. Selama ini kita hanya suuzon aja, kita hanya mengira-ngira kamu nggak ngerti nak, gitu loh. Kamu belum dewasa. Kita kan selalu berpikir begitu, ketakutan kamu belum dewasa itu membatasi kita membatasi dia untuk memahami itu, gitu kan. Termasuk ketika waktu Freda SMP dia tanya tentang nih apa itu Marxisme. Nah, Bun, dia bahas Marxisme. Terus aku bilang, hah? Aku punya bukunya. Tapi aku yakin buku itu aku simpan. Aku pikir belum saatnya dia tahu. Ternyata anak ini lebih tahu duluan dan dia mendapatkannya di sepotong-sepotong kan di luar. Jadi pada saat itu akhirnya aku putuskan, ya sudah, ayo kita bongkar. Gitu loh. Atau kalau Bunda nggak nutut, karena ada beberapa hal yang aku nggak nutut kan, gitu kan. Karena mungkin aku bacanya dulu juga nggak tuntas gitu ya. Aku rekomendasikan. Ada beberapa teman Bunda yang dia mumpuni. Nah, nanti kita diskusi dengan mereka. Kayak gitu misalnya. Atau dia mempertanyakan sesuatu yang, waduh Bunda nggak punya ilmunya untuk ini.
Tapi Bunda akan berusaha tanyakan, carikan jawabannya. Lebih gitu, saya nggak mau maksain aku Mas. Maksudnya nggak mau maksain biar tampak aku keren gitu. Enggak, aku akan ngomong ke anakku, waduh Bunda belum sampai di situ ilmunya. Nanti Bunda cari ya, atau kita sama-sama cari. Gitu. Lebih ke situ. Iya, iya. Jadi memang dialog ya, sekaligus jadi. Dan jangan menghakimi. Meskipun kadang saya juga sering, apakah saya ideal banget semua yang saya ucapkan ini aku lakukan? Enggak lah. Banyak yang luputnya. Tapi paling tidak saya punya kesadaran gitu loh. Maksudnya bahwa idealnya seperti itu. Sehingga ketika saya salah, saya akan berusaha untuk kembali gitu loh. Pada acuannya ini. Sadar ini salah gitu. Seperti itulah. Dialog. Dialog. Dialog ini mungkin akan menjadi judul untuk konten kali ini ya, dialog hati ya. Mungkin kembali ke ini tadi ke penjelasan sebelumnya bahwa guru itu adalah kehidupan dan salah satunya adalah dalam hal ini orang tua ya. Apakah adakah hal yang nilai-nilai yang berharga yang pernah diajarkan atau ditanamkan oleh kedua orang tua Mbak yang kemudian sampai sekarang itu masih ada dalam diri Mbak atau mungkin barangkali malah juga tersampaikan juga ke anak-anak ya. Ya. Itu pertanyaan penutup. Ya. Pasti secara tidak sadar semua orang tua yang pernah mengalami fase-fase proses kehidupannya itu secara tidak sadar dia akan menurunkannya, ya kan? Tinggal yang membedakannya adalah bagi kedewasaan kita untuk memfilternya. Ketika kita dulu mendapatkan masukan atau ilmu entah dari orang tua atau dari orang lain dan sebagainya, itu kadang ada yang mengendap kan, ada yang menjadi trauma, ada yang menjadi sesuatu yang berharga dan sebagainya. Nah itu yang kita harus cukup dewasa untuk mengolahnya sebelum itu akhirnya tersampaikan secara sadar atau tidak sadar kepada generasi kita, gitu kan. Karena itu seringkali terjadi ketika ada sesuatu yang tidak tuntas dalam hidup kita di masa lalu, yang ingin kita tuntaskan kepada anak kita, dan itu nggak fair. Entah tentang cita-cita kita, entah tentang dendam kita pada keadaan di masa lalu. Nah itu nggak fair kan. Nah, tapi kalau bertanya adakah pengalaman-pengalaman berharga dari masa lalu saya yang pada akhirnya saya bawa hingga saat ini, ada dan cukup banyak meskipun saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Ketika apa itu Mbak gitu, cuman kadang itu terrealisasi atau tergambarkan dari laku hidup gitu kan. Terutama kalau saya dari bapak. Ya. Bapakku itu dulu selalu mengajarkan yang selalu saya sampaikan juga kepada anak-anak bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu waktu itu aku belum istilahnya enggak, pelajaran tentang agama itu aku minim. Aku pernah di fase yang nakal, fase yang tidak mengenal itu, bahkan mungkin pada saat itu gitu kan. Tapi apa yang diajarkan oleh bapakku tuh aku ugemi kalau orang Jawa ya. Aku bawa gitu, aku yakini bahwa aku sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah gitu, diciptakan Tuhan gitu kan. Jadi jangan pernah merasa kamu takut. Itu yang selalu bapakku, meskipun agak-agak kejawen juga dia menyampaikannya pada waktu itu kan. Jadi jangan pernah merasa takut. Bahkan kalau misalnya ngomongin tentang setan gitu kan, bapakku ngomongnya gitu. Siapa setan itu? Apa setan itu? Hantu itu apa? Hantu dan setan mungkin sesuatu yang berbeda, tapi apa itu? Itu adalah sesuatu yang ada dalam dirimu sendiri juga. Jadi lebih banyak pelajaran filsafat yang kadang mungkin ketika aku sampaikan tidak semua orang bisa menerima ya Mas. Tapi maksudnya kalau ada yang salah yang dari aku sampaikan, mungkin ini hanya keyakinan secara pribadi ya, tidak menyangkut keyakinan pada umumnya. Jadi kayak misalnya bapakku selalu mengatakan bahwa kita itu Tuhan kecil. Kenapa dikatakan Tuhan kecil? Karena kita punya kuasa untuk mengatur hidup kita sendiri. Jangan mau dikendalikan oleh setan. Kamu bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Yang dimaksud dengan Tuhan kecilnya di situ gitu loh. Jadi bukan untuk menyamakan posisi kita dalam konteks
ini ketuhanan gitu ya, keesaan Allah bukan. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi mungkin karena terlalu gitunya, aku tuh tipe orang yang selalu melogikakan segala sesuatu. Kayak misalnya tentang hantu. Kalau kata bapakku, hantu itu apa? Hantu itu adalah segala sesuatu, apapun itu yang kamu takuti. Itu hantu. Rasa takut itu hantu. Jadi dia tidak selalu berupa bentuk. Perasaan juga bisa. Perasaan itu hantu. Kamu mau pergi ke suatu tempat padahal kamu belum pernah ke sana tapi kamu merasa tidak nyaman, itu hantu. Rasa takut kan? Gitu. Nah, mempercayainya itu benar boleh atau enggak kembali kepada diri kita. Rasa takut itu manusiawi. Tapi bagaimana kamu menakar rasa takut itu supaya kamu tidak menjadi orang yang dikalahkan oleh rasa takut, gitu lah. Kalau kamu memang ragu, merasa kamu tidak yakin, bukan menyerah, tapi cari jalan lain. Kalau bapakku dulu selalu mengatakan itu, gitu. Kita itu dikasih kepekaan tanda-tanda rasa. Jadi kalau kamu merasakan sesuatu kamu nggak nyaman, itu berarti ada sesuatu yang tidak perlu kamu warning lah, gitu lah. Dan kalau kamu lawan, biasanya akan terjadi sesuatu yang tidak baik, misalnya seperti itu. Tapi bapakku juga, jadi kalau misalnya gini, aku dulu punya teman yang dia selalu punya ketakutan gitu ya. Dia dengar apa, teman kos nih, punya ini suara apa ya, gitu misalnya. Ini tuh ada sesuatu ini. Nah, aku selalu melogikakannya, gitu kan. Karena aku terbiasa dengan logika, gitu kan. Tapi di kehidupanku yang sekarang, aku dihadapkan pada kenyataan bahwa anakku yang gede itu ternyata mengalami hal yang nggak bisa aku logikakan, gitu. Jadi dia bisa pernah waktu di usia-usia tertentu dia bisa melihat sesuatu. Dan itu yang akhirnya aku sadari bahwa iya memang ada sesuatu di luar kehidupan kita, sebuah kehidupan juga, gitu ya. Hal-hal semacam itu. Tapi apakah kita harus takut? Nah, itu persoalan lain, itu pilihan. Jangan mengalah, gitu loh. Kita menerima bukan berarti kita harus mengalah, gitu. Kita terima bahwa memang ada. Jadi intinya kalau bapakku yang selalu ajarkan dan aku transfer ke anak-anak adalah berani, bertanggung jawab. Orang hidup itu bertanggung jawab. Kamu mau berbuat salah sekalipun istilahnya, tapi kamu sadar dengan kesalahanmu dan kamu bertanggung jawab pada kesalahanmu, itu yang bagus daripada kamu melakukan sesuatu yang baik tapi kamu tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab. Kamu mau nakal, sok nakal, tapi bertanggung jawablah dengan kenakalanmu. Nah, untuk jadi nakal atau baik itu kan proses kan. Mau nakal pun butuh proses loh, Mas. Aku dulu nakal juga ada prosesnya, gitu kan ternyata. Oh ya dulu tuh prosesnya juga nggak gampang ternyata untuk nakal, gitu. Ya, alhamdulillah sudah cukup lama ya ngobrolnya. Kalau ngobrol sama kamu nggak selesai-selesai. Cerita dari beliau ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga kita doakan semoga Mbak Susi selalu sehat. Amin, Mas Awak juga ya. Yang kuliah saat ini juga lancar kuliahnya. Amin, amin. Kita semua sudah kembali ke kondisi normal pandemi akan berlalu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih Mbak Sukses Susi. juga ya Mas Awak untuk semua proyek-proyeknya. Salam juga buat anak istri. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.